Pada video ini akan dijelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolahan data, terutama data yang berhubungan dengan angka. Banyak fasilitas dan kemudahan yang dapat kita temukan dalam Microsoft Excel untuk pengolahan data angka. Sebelum kita bekerja dengan Microsoft Excel, alangkah baiknya dulu kita mengenal lembar kerja pada Microsoft Excel itu sendiri. Nah, berbeda dengan Microsoft Word, di Microsoft Excel kita akan dihadapkan dengan lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom seperti yang saat ini kita bisa lihat. Di Microsoft Excel terdapat juga menu seperti yang ada di Microsoft Word, mulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Dan ini merupakan menu yang sudah disediakan atau disiapkan pada Microsoft Excel. Nah, kemudian di Microsoft Excel juga perlu kita perhatikan pada lembar kerja ini merupakan namebook di dalam Microsoft Excel. Ketika misalkan pointer cell itu saya letakkan misalkan di posisi A6, maka akan secara otomatis namebooknya akan berubah sesuai dengan posisi pointer tersebut. Sementara untuk namebook adalah sebuah kotak yang menampilkan nama pada posisi aktif. Namebook ini juga bisa digunakan untuk menampung nama-nama rank yang dibuat dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian terdapat juga formula bar. Formula bar merupakan sebuah area yang berfungsi untuk menampilkan atau memasukkan data input formula atau rumus. Nah, ini fungsi daripada formula bar. Nah, kemudian sheet ya, di sini ada sheet 1 dan kita dapat menambahkan insert baru dengan cara menekan new sheet. Ini merupakan tombol perintah yang digunakan untuk menambahkan worksheet atau sheet baru ke dalam workbook atau ke dalam lembar kerja. Nah, kemudian tabulasi sheet ini merupakan kartu yang menyimpan beberapa nama worksheet atau sheet yang aktif dalam sebuah workbook. Yang ini ya. Nah, jika kita ingin menambahkan sheet baru, tekan new sheet seperti ini. Lalu di sini ada navigasi sheet yang ini. Ini merupakan tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antar sheet yang aktif. Nah, kemudian pada lembar kerja Microsoft Excel, kita dapat mengganti tampilan lembar kerjanya. Yang pertama kita perhatikan di bagian bawah, normal merupakan tampilan atau pilihan default yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dengan tampilan normal. Jadi tampilan normalnya seperti yang saat ini kita lihat. Kemudian ada page layout. Nah, tampilan page layout ini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja secara utuh, mulai dari bagian header, bagian footer, objek grafik, dan item-item lainnya. Lalu ada tampilan page break preview. Ini merupakan atau fungsi untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk preview, serta menampilkan garis batas antar halaman. Dan setiap halaman akan diberi keterangan page 1, page 2, dan seterusnya. Oke, itu dia beberapa hal yang perlu kita ketahui pada lembar kerja Microsoft Excel. Sekarang kita akan mengenal beberapa operator yang digunakan pada Microsoft Excel, mulai dari penjumlahan. Nah, kita akan lihat di sini 20 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah 30. Nah, ini cara menambahkan atau cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Selalu kita awali dengan sama dengan, kemudian pilih angka 20 ini dengan cara diklik, lalu
ketik tanda tambah, kemudian klik angka 10, lalu tekan enter, maka hasilnya 30. Begitu juga untuk pengurangan. Begitu juga pengurangan ya. Untuk pengurangan kita cukup ganti operatornya menjadi min seperti ini, atau saya ulangi saja. Misalkan sama dengan dulu 20 minus 10, kemudian tekan enter, maka hasilnya 10 seperti itu ya. Nah, untuk perkalian juga sama, hanya tinggal kita tambahkan operatornya saja. Pembagian seperti itu juga. Nah, untuk operator yang lain, penerapannya juga sama. Yang wajib kita tempatkan adalah sama dengannya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita tidak menempatkan sama dengan, di sini saya akan buat 20, 20. Nah, jika saya buat seperti ini, 20, tapi saya tidak memberikan sama dengan, maka tidak akan bisa dilakukan perhitungan. Berarti kita harus membuat sama dengannya terlebih dahulu, atau menempatkan sama dengannya di sel mana. Sama dengan terlebih dahulu 20, kemudian kita pilih operatornya, misalkan tambah 20. Nah, barulah ketemu hasil perhitungan matematiknya. Nah, kemudian untuk melihat rumus yang kita masukkan, itu dapat kita lihat pada formula bar ya. Nah, seperti ini di formula barnya akan terlihat bahwa G9 ini G, kolom G9 ditambah dengan H9. Hasilnya sama dengan 40. Ini pada formula bar akan ditampilkan. Nah, kemudian setiap kita berpindah dari satu sel ke sel yang lain, maka di namebook ini akan berganti ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian kita akan mengenal beberapa fungsi di Microsoft Excel. Yang pertama fungsi date ya. Ini untuk memasukkan tanggal ke dalam lembar kerja. Nah, sebagai contoh, kita akan memasukkan tanggal ke lembar kerja Microsoft Excel menggunakan fungsi date ini. Sama dengan terlebih dahulu, lalu tuliskan date. Nah, di sini akan diminta untuk menuliskan tanggal secara teratur ya, yaitu dimulai dari tahun, bulan, dan hari. Hari ini tahun, misalkan tahun 2020. Nah, kita diminta untuk menuliskan bulan, misalkan bulannya itu bulan Januari misalkan. Tanggalnya tanggal 12. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tekan enter. Nah, maka di sini akan dibuat 12.01.2020 yang artinya 12 Januari tahun 2020. Nah, ini masih bisa kita atur untuk format penulisan tanggalnya supaya bisa terlihat sama seperti 26 Maret tahun 2006. Caranya diklik kanan, lalu pilih format cell. Ini untuk mengatur format cell ya. Kemudian masuk ke tab date untuk kategorinya. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang 14 Maret 2012 ini. Nah, tapi tentukan dulu lokasinya ya. Kita pilih lokasinya Indonesia. Kita sesuaikan dengan format atau penulisan tanggal di Indonesia. Kalau sudah, tekan OK. Nah, sekarang sudah berubah ya. 12 Januari tahun 2020. Nah, sekarang fungsi yang kedua
yaitu today. Today ini digunakan untuk memasukkan tanggal hari ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot menuliskan misalkan 29 September tahun 2020. Kita cukup menggunakan fungsi today saja. Nah, contohnya seperti ini. Today, langsung tekan enter. Secara otomatis sistem akan menampilkan tanggal hari ini, yaitu 29 September tahun 2020. Nah, sekarang yang kedua, untuk memasukkan tanggal dan jam sekarang. Atau maksudnya di sini untuk menampilkan waktu sekarang ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan fungsi ini sama dengan now, tekan enter. Waktu dan tanggal hari ini akan ditampilkan. Nah, kebetulan di sini saya berada pada pukul 5 pagi, 5:19 menit. Tanggal 29 September tahun 2020. Nah, kemudian kita juga perhatikan di sini contoh selanjutnya atau fungsi yang selanjutnya itu adalah day. Ini untuk mengambil tanggal dari suatu tanggal berupa teks. Nah, di sini ada contoh ya. Kita akan mengambil tanggal dari suatu tanggal ya yang berupa teks. Misalnya di sini saya akan ambil contoh yang 29 September 2020 ya. Sama dengan day. Maka yang diambil itu adalah teks harinya, tanggal 29 ini yang akan diambil. Nah, kemudian untuk mengambil tahun sebenarnya sama saja caranya, hanya kita ganti namanya saja. Contohnya seperti ini. Year 2005 seperti itu. Begitu juga untuk mengambil bulan. Sama saja caranya. Fungsi selanjutnya, di sini ada fungsi teks ya. Fungsi teks ini untuk dapat mengetahui dengan mudah nama hari dari suatu tanggal. Nah, misalkan kalian lahir tanggal 7 Desember tahun 2006. Nah, pasti kalian ingin mengetahui kalian lahir hari apa. Nah, tentu dengan Microsoft Excel ini kita akan dimudahkan dan kita akan mengetahui kapan dan hari apa kita lahir pada tanggal tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya hapus dulu ya untuk contoh yang sudah ada. Nah, kita ingin mengetahui di tanggal 4 Agustus 1988 ini hari apa. Nah, caranya masukkan rumus teks, lalu pilih tanggalnya, format, ini format hari yang kita ambil, jadi dia date ya, seperti itu. Jadi 4 Agustus 1988 itu hari Kamis. Nah, silakan contoh ini dicoba mungkin pada tanggal lahirnya. Nah, kemudian fungsi time ini untuk memasukkan jam ke dalam lembar kerja. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan time untuk rumusnya.
Nah, akan diminta format penulisan waktu dimulai dari jam, menit, dan detik. Misalkan jamnya 9 titik, menit 9, detik ke 9. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian hour, ini untuk mengambil nilai jam dari sebuah jam ya. Misalkan 8:30 lewat 6 detik. Ini kita akan mengambil jamnya jadi hour. Kemudian pilih sel di mana waktu atau jam itu dibuat. Sebagai contoh saja langsung saya buat sama dengan klik yang ini. Nah, waktu yang diambil atau jam yang diambil adalah 8. Nah, untuk menit, detik juga sama. Kita tinggal mengganti, misalkan untuk menit itu menjadi minit, kemudian untuk detik itu second ya. Nah, seperti ini sama saja rumusnya. Nah, seperti itu beberapa fungsi yang perlu kita ketahui pada Microsoft Excel. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi dasar yang perlu kita ketahui pada Microsoft Excel. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas fungsi-fungsi log ya. Nah, fungsi-fungsi log pada Microsoft Excel. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.